said, excuse me, beautiful, I said, aw, shucks. And then he asked, well, hey, wanna grab lunch? Never ever met a guy so fly, got me hooked like apple pie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Siska Aprila, BP 19242. Ana mahasiswa STKIP Askia Padang, dosen pengampu Ibu Tessa Cahyani Kusuma MPD, mata kuliah perkembangan pembelajaran peserta didik. Materi karakteristik perkembangan pada anak usia dini. Baiklah, di sini Ana akan menjelaskan tentang materi tersebut, yaitu karakteristik perkembangan pada anak usia dini. Baiklah, yang pertama Ana akan menjelaskan tentang anak usia dini dulu. Anak usia dini itu berkisaran umur antara 0 sampai 6 tahun. Itu biasanya disebut dengan anak yang masih berusia dini. Nah, mana anak yang umur dari 0 sampai 1 tahun, dari 0 sampai 1 tahun itu anak-anak masih mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Pada usia 2 sampai 3 tahun, anak-anak itu mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia. Sebab emosi anak itu belum tentu kan oleh bawaan, namun lebih banyak pada terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Dan pada anak usia 4 sampai 6 tahun, berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Kita masuk pada karakteristik perkembangan anak usia dini. Ini dapat dilihat dari beberapa ciri khas. Yang pertama, perkembangan jasmani, fisik, dan motorik. Pada anak usia dini, tampak otot-otot tubuh yang berkembang sehingga memungkinkan mereka melakukan berbagai jenis keterampilan. Maksudnya di sini yaitu adalah perkembangan fisik motorik mengikuti pola perkembangan yang sama, yaitu hukum cephalocauda dan hukum proximodistal. Oleh karena itu, perkembangan fisik dan motorik anak dapat diramalkan apakah itu normal ataukah mengalami hambatan pada anak itu sendiri. Meskipun mengikuti pola yang sama, akan tetapi ada perbedaan laju perkembangan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu adalah perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual pada dasarnya berhubungan dengan konsep-konsep yang dimiliki dan tindakan kognitif seseorang. Oleh karenanya, perkembangan kognitif seringkali menjadi sinonim dengan perkembangan intelektual. Dalam proses pembelajaran, seringkali anak dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang menuntut adanya pemecahan, fasilitasi mereka untuk terus belajar. Nah, selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi. Dalam pengertian ini, tercakup semua cara untuk berkomunikasi, sehingga pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, bunyi, lambing, dan gambar. Melalui bahasa, manusia dapat mengenal dirinya, penciptaannya, sesama manusia, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama. Anak-anak di usia dini itu biasanya telah mampu mengembangkan pemikiran melalui percakapan yang dapat memikat orang lain. Mereka dapat menggunakan bahasa dengan berbagai cara seperti bertanya, berdialog, dan bernyanyi. Selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosional anak termasuk mengenal apa perasaan dan emosi yang mereka alami, mengerti bagaimana dan mengapa hal itu terjadi, mengenal perasaan sendiri dan orang lain, dan mengembangkan cara efektif dalam mengelolanya. Seiring dalam pertumbuhan anak, perkembangan emosional anak juga akan menjadi semakin kompleks tergantung dengan pengalaman yang didapatnya. Karena itulah, mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi akan menjadi hal yang sangat penting untuk kesehatan mental. Perkembangan emosi. Perkembangan emosional anak itu termasuk mengenali apa perasaan dan emosi yang mereka alami, mengerti bagaimana dan mengapa hal itu terjadi, mengenali perasaan sendiri dan orang lain, dan mengembangkan cara yang efektif dalam mengelolanya. Seiring dengan pertumbuhan anak, perkembangan emosionalnya juga akan menjadi semakin kompleks. Itu mengapa ciri khas dengan perkembangan emosi anak. Oleh karena itu, emosi anak kecil tampak berbeda dari emosi anak yang lebih tua atau orang dewasa. Ciri khas emosi anak adalah emosinya yang kuat. Emosinya bersifat sementara labil, dan emosi dapat diketahui melalui perilaku anak itu. Kita dapat mengetahui emosi anak itu dengan melihat bagaimana perilakunya itu. Selanjutnya yaitu
perkembangan sosial. Perkembangan sosial mengikuti suatu pola, yaitu suatu urutan perilaku sosial. Pola ini sama pada semua anak di dalam suatu kelompok budaya. Maka ada pola sikap anak tentang minat terhadap aktivitas sosial dan pilihan tertentu. Oleh karena itu, memungkinkan untuk meramalkan perilaku sosial yang normal pada usia tertentu. Juga memungkinkan perencanaan jadwal waktu pendidikan sikap dan keterampilan sosial. Pada semua tingkat usia, kelompok sosial memberikan pengaruh yang besar dan perkembangan sosial. Pengaruh tersebut paling kuat pada masa kanak-kanak dan masa remaja awal. Oleh karena itu, memungkinkan peramalan tetap tentang anggota mana dalam satu kelompok sosial yang mempunyai pengaruh terkuat terhadap anak-anak pada usia dini tertentu. Itu tentang perkembangan sosial pada anak usia dini. Selanjutnya yaitu adalah perkembangan kepribadian. Yang pertama itu adalah nilai moral. Anak usia dini pada usia ini masih sangat labil, mudah terbawa arus dan mudah terpengaruh. Mereka sangat membutuhkan bimbingan, proses latihan serta pembiasaan dan terus-menerus. Moralitas anak, taman kanak-kanak dan perkembangannya dalam tantangan kehidupan dunia. Mereka dapat dilihat dari sikap dan cara berhubungan dengan orang lain, cara berpakaian dan penampilan, serta sikap dan kebiasaan makan. Demikian pula sikap dan perilaku anak dapat belajar hubungan dengan orang lain. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus lebih memperhatikan nilai moral anak, di mana cara dia berbicara dengan orang lebih dewasa dari dia, itu kita harus ajarkan dari anak usia dini, supaya mudah menangkapnya. Dan anak usia dini itu gimana ya, jarang yang namanya kata melawan atau membantah. Itu makanya anak usia dini itu mudah terbawa arus, dan mudah menanggapi apa yang dibicarakan orang kepadanya. Yang kedua itu adalah nilai agama. Agama adalah aturan dan wahyu Tuhan yang sengaja diturunkan agar manusia dapat hidup teratur, damai, sejahtera, bermartabat, dan bahagia, baik dunia maupun akhirat. Ajaran agama juga berisi seperangkat norma yang akan mengantarkan manusia pada satu peradaban. Di sini, mengapa di kepribadian perlu nilai agama? Di sini kita juga wajib mengajarkan pada anak di usia dini itu nilai agama. Apalagi kita sebagai orang tua itu, kita adalah lembaga yang paling dekat dengan anak. Di situ kita harus memperhatikan bagaimana nilai agamanya, bagaimana cara dia menjalani sehari-hariannya. Dengan demikian, eksistensi agama merupakan kebutuhan primer bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, agama sangat perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak didik dalam berbagai institusi pendidikan, baik itu formal maupun non-formal. Nah, kalau dalam pendidikan itu kita bisa dalam program PAUD atau taman kanak-kanak, merupakan lembaga pendidikan yang pertama dalam lingkungan sekolah. Keberadaannya sangat strategis untuk menumbuhkan jiwa keagamaan kepada anak-anak, agar mereka menjadi orang yang taat, terbiasa berbuat baik, dan peduli terhadap segala aturan agama yang diajarkan kepadanya. Itu yang maksud dengan nilai agama. Selanjutnya yaitu perkembangan kesadaran beragama. Sebagaimana yang sebelumnya itu adalah perkembangan kepribadian itu akan termasuk nilai agama, norma agama. Nah, bagaimana kesadaran beragama pada anak? Perkembangan bayi dan kanak-kanak yang masih muda ini sangat bergantung pada pemeliharaan dan bantuan orang dewasa, terutama ibunya sendiri ya. Setelah mengalami ketergantungan yang mutlak pada ibunya, anak yang berumur 3-4 tahun ingin melepaskan diri dari pengaruh dan kewibawaan ibunya. Pada saat itu, anak mulai mengenal akunya dan sadar akan tenaga dan kemampuan sendiri. Pada saat itu, anak mulai menyadari bahwa ia pun seperti orang lain yang mempunyai kebebasan berbuat, berkehendak, dan melakukan apa saja yang diinginkan, seperti ayahnya, seperti ibunya, dan seterusnya. Saat itulah si anak menyadari bahwa dia memiliki pribadi yang harus dapat berdiri sendiri, tidak selalu harus tunduk kepada orang lain. Bagaimana orang tua harus menghadapi dan menanamkan agama pada anak semacam itu? Dalam hal ini, tentu saja orang tua harus mampu membatasi diri, tidak banyak memerintah, melarang, menyuruh, atau campur tangan terhadap apapun yang dilakukan kalau si anak harus melakukan. Mungkin sampai di situ yang dapat saya sampaikan tentang materi karakteristik perkembangan pada anak usia dini. Jika ada yang salah dalam pengucapan atau materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.